Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan satu orang terlebih dahulu memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi dan kesiapan kalian pada pagi hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah termotivasi pagi hari ini? Sudah. Sebenarnya motivasi yang paling bagus, motivasi yang paling mendorong kalian adalah senyum dari kedua orang tua kalian. Benar apa tidak? Iya. Benar ya? Senyum kedua orang tua kalian di pagi hari ketika kalian ingin berangkat sekolah, itu merupakan sebuah motivasi untuk membangun kalian agar kalian bersemangat dalam melakukan aktivitas. Atau mungkin di antara kalian ada yang dalam hatinya, Pak, boro-boro disenyumin, Pak, direngutin yang ada. Sama aja, tetap sama. Mau itu senyuman kah? Mau itu cemberutan kah? Mau itu apapun mimik muka, raut wajah orang tua kalian di pagi hari ketika kalian berangkat sekolah, itu merupakan sebuah motivasi buat kalian. Harus ada di benak kalian, inilah sosok yang harus saya perjuangkan. Inilah sosok yang harus saya bahagiakan. Benar apa tidak? Benar. Jangan keliru. Jangan kalian yang ingin kalian perjuangkan malah pacar kalian misalkan. Udah gak sabar ketemu orang di sekolah yang ingin saya perjuangkan, salah itu. Di rumah orang tua kalian itu adalah satu-satunya alasan kalian berangkat ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Guna apa menuntut ilmu? Ya, klisenya supaya kalian mudah dalam menjalani hidup. Kalian mudah dalam mencari pekerjaan, kalian mudah dalam bersosialisasi, kalian mudah dalam segala hal. Semua berawal dari pembelajaran di sekolahan. Jadi seperti itu. Ingat, orang tua kalian adalah motivasi yang paling utama dalam hidup kalian. Benar? Benar. Selalu diingat ya. Hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu orang. Siapa? Adit. Adit apa keterangannya? Alpa. Bener-bener Alpa, nggak ada surat? Mungkin nanti dari temennya ya yang sekampung mungkin bisa ditanyakan ke Aditnya kalau ketemu ya, atau ke orang tuanya. Kita harus cari tahu apakah benar-benar tidak ada halangan ataukah memang ada halangan namun tidak sempat berkirim surat. Kita kan nggak tahu. Nanti tugas sekretaris dan ketua kelas tolong di presensi hadiran dilaporkan. Ya, kita menyambung pembelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai karya fiksi dan unsur-unsur yang terkandung dalam karya fiksi. Dalam pembelajaran yang lalu itu adalah sebenarnya untuk membuat kita membuat ulasan terhadap sebuah karya. Apakah kalian pernah mengomentari sesuatu dalam hidup kalian? Komen, pernah nggak komen sesuatu dalam hidup kalian? Nggak mungkin nggak pernah. Saya yakin aja nggak mungkin. Mungkin lihat temennya pakai baju baru, pakai baju baru, pernah komen? Cilah baju baru misalkan. Atau komen dengan tampilan baru rambut teman kalian misalkan, habis potong rambut misalkan, terus komen. Masa nggak pernah komen sih? Nggak mungkin saya rasa.
Apa aja yang kalian komenin dalam hidup kalian? Kita ini kadang bisanya cuma komen loh, bener apa enggak? Kalau komen nomor 1 gitu ini. Tapi kalau suruh beraksi, bertindak, nanti dulu. Yang penting komen dulu gitu ya. Kadang yang lebih tingkat tinggi lagi kalau kita lihat di media sosial, di televisi ya, itu komen-komennya sudah ke ranah yang serius. Misalkan mengomentari kebijakan presiden, misalkan mengomentari kinerja bupati, gubernur, misalkan itu udah tingkat tinggi lagi. Kalian tingkat rendah aja lah, yang seharian kita terkadang mungkin mengomentari sesuatu yang kita anggap tidak atau kurang pantas ya, atau kurang perfect lah bagi kita. Tidak harus sesuatu yang jelek. Misalnya kalian menonton televisi, melihat acara televisi, mendengarkan lagu, pernah nggak kalian mengomentari, ini lagunya kayaknya kurang menyentuh misalkan, atau iramanya kurang mengena. Nah, acara televisi ini kebanyakan settingan, misalkan kalian komennya. Kalian lihat video di YouTube, kalian komennya, wah ini pembodohan publik ini misalkan. Pernah kalian komen gitu? Kalau mengomentari hasil karya, pernah nggak? Pernah nggak? Misalkan teman kalian buat sebuah karya, entah itu karya tulis atau karya seni yang lain, pernah kalian komentari? Nah ini nih kurang ini nih, seharusnya seperti ini nih. Nah ini kamu kebanyakan perpaduan warnanya kurang, ini kebanyakan warna merah, sehingga membuat lukisan ini tidak enak dilihat. Pernah komen gitu ya? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita kebanyakan komen kalau aksi itu nomor sekian. Tapi nggak apa-apa, komen itu tidak ada yang salah ya, tidak ada yang sah, wajar. Komentar terhadap sesuatu wajar. Walaupun kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa melakukan, kita cuma bisa mengomentari, itu nggak masalah bagi saya. Orang yang mengomentari sesuatu itu bukan berarti orang yang komen itu harus bisa, enggak. Karena komentar ini juga diperlukan untuk membangun ke arah yang lebih baik lagi. Kayak sebuah karya misalkan, kalian mengomentari sebuah lukisan, walaupun kalian nggak bisa ngelukis, bisa aja kalian komen, nggak apa-apa. Karena komentar kalian tadi bisa dijadikan acuan supaya perbaikan di karya berikutnya. Seperti itu. Atau kalian misalkan membuat cerita, misalkan ini kan terkadang habis libur panjang ini kadang disuruh gurunya membuat cerita kan. Tolong buatkan cerita misalkan. Nanti dibaca temennya, dikomentari temennya. Wah ini cerita kamu seperti ini, kurang seperti ini. Walaupun sebenarnya teman kamu nggak bisa buat juga. Kalau kalian merasa berpikir, kalian merasa menerima, seharusnya segala bentuk komentar, kritikan yang teman kalian utarakan itu dijadikan bahan untuk koreksi diri di karya berikutnya. Itulah gunanya komentar. Paham? Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan melakukan sebuah ulasan terhadap sebuah karya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah belajar mengulas sebuah karya yang secara tepatnya karyanya telah kita pelajari pertemuan yang lalu, yaitu cerpen. Kita akan mencoba mengulas sebuah karya fiksi berupa cerpen. Kemudian kita juga harus bisa menelaah kekurangannya apa sih cerpen ini, kelebihannya apa sih cerpen ini. Nah, kritikan dan saran yang kita utarakan itu berfungsi untuk perbaikan bagi penulis-penulis setelahnya. Mungkin membuat karya baru, karya-karya yang lain. Nah, dan adanya ulasan tadi bisa menjadikan referensi. Paham ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan PowerPoint di depan. Melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Seperti saya bilang tadi, kita tidak apa-apa. Kita tidak bisa membuat karya fiksi mungkin ya.
Mungkin kita tidak bisa membuat karya fiksi. Kita menilai karya fiksi itu boleh saja, sah-sah saja. Nggak harus bisa membuat karya fiksi, kita harus bisa komen. Sama halnya pelatih sepak bola. Pelatih sepak bola itu apakah bisa main bola? Bisa, memang bisa. Bahkan sebagian ada yang mantan pemain bola. Tapi ada yang nggak bisa main bola, nggak bisa sama sekali main bola. Ya mungkin taunya nendang aja lah. Tapi dia tahu strategi misalkan. Dia tahu bagaimana cara membangun pemain. Dia tahu cara mencari peluang. Dia tahu cara menempatkan pemain dan lain sebagainya. Maka dia sah-sah saja kalau dia mengomentari. Sama kayak saya pernah melihat acara tinju di televisi. Yang komentatornya tuh gak bisa main tinju itu saya rasa. Tapi dia paham betul teoritis dalam pertandingan tinju misalkan. Jadi dia bisa ngomentarin ini baiknya gini, seperti ini baik seperti ini. Sama pertandingan-pertandingan lain misalnya motor GP segala itu, komentatornya tuh nggak semua bisa main motor GP. Tapi dia mungkin tahu ilmunya, tahu teoritisnya. Sehingga dia boleh saja mengomentari. Diharapkan dari komentar tadi akan terbentuk, akan terbangun perbaikan di kemudian hari. Begitu juga dengan karya fiksi. Oke lah, anggap saja kita ini tidak bisa membuat karya fiksi. Tapi tidak ada salahnya juga kita mengomentari sebuah karya fiksi. Dengan syarat kita harus memahami teoritis dari karya fiksi. Tidak hanya asal komentar aja. Tidak hanya asal menilai saja. Oh karya ini seperti ini, karya ini seperti ini. Tapi tanpa alasan, tanpa argumen yang jelas itu juga tidak boleh. Nah sekarang perhatikan. Melakukan penilaian karya fiksi. Dalam menilai karya fiksi itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Yang jelas harus kalian pahami adalah kalian harus benar-benar paham betul apa yang akan kalian pahami, apa yang akan kalian nilai. Dalam hal di sini adalah cerpen. Di pertemuan yang lalu kita telah memahami apa itu cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya benar, cerita pendek. Namun pemahamannya apa? Cerpen adalah cerita yang memiliki kejadian atau peristiwa tunggal dengan rentang waktu yang pendek. Dan biasanya tokohnya pun sedikit. Nah itulah cerpen. Nah kalau kita bisa memahami sebuah karya, kita bisa menilai sebuah karya, maka terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita menonton film, kita menonton acara, kita membaca sebuah karya, maka secara otomatis kita bisa menilai, kita bisa membuat penilaian. Penilaian itu adalah apresiasi kita. Apresiasi itu bentuk perhatian kita lah. Bentuk penghargaan juga bisa, bentuk pujian juga bisa, bentuk kritikan juga bisa. Nah, itu bentuk apresiasi kita. Karena tidak dipungkir lagi dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak berseliweran karya. Di HP kita buka status banyak karya-karya kita lihat. Baik itu berupa cerita, baik itu berupa gambar, baik itu berupa apapun itulah. Secara spontan kadang kita komen ya. Tapi komen kita ini terarah apa enggak? Terkadang kita enggak terarah komennya. Kita hanya tahu komen aja tanpa ada penjelasan teoritisnya misalkan. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan kita bisa lebih bijak dalam membangun sebuah komentar, membangun sebuah tanggapan. Jadi seperti itu. Hidup. Ya sekarang perhatikan semuanya. Slide selanjutnya. Perhatikan. Dalam mengulas atau menilai sebuah karya fiksi cerpen, tadi kita sudah membahas bahwa kita harus paham betul apa itu cerpen. Yang kedua, kita harus paham betul unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen. Kemarin di antaranya ada tema, ada tokoh, ada penokohan dan lain sebagainya. Nah, perhatikan di sini. Hal yang pertama adalah kita harus mencermati tokoh dalam cerpen. Nah, kalau cerpen masih sedikit tokohnya ya, paling 3, 4. Jarang saya temui cerpen yang sampai 10, 5. Jarang. 5 ke atas itu jarang. Paling mentok di 5. Karena memang rentangnya pendek, peristiwanya tunggal sedikit,
maka tidak memerlukan tokoh yang banyak. Perhatikan semua. Dalam mencermati tokoh ini, ada beberapa hal yang bisa kita gali. Pertama adalah data diri. Nama. Nah, jelas ya, kalau dalam cerpen pasti ada nama tokoh. Terkadang disebutkan langsung letterlek di cerita tersebut. Misalnya namanya Andi, namanya Bagas, namanya Ayu, namanya Putri misalkan, disebutkan terkadang. Setelah nama, usia. Kalau usia ini terkadang tidak disebutkan letterlek, tapi kita bisa memperkirakan. Misalnya kalau dia SMP kelas 9, kira-kira usianya berapa? Kan nggak mungkin 20 kan? Berapa kalau usia peserta didik kelas 9 SMP itu? 15 ya. Ya kalaupun muda paling 13-14 masih ada lah. Kalau di atas 17 saya rasa sudah tidak ada. Nah, kalau usia ini kan kita bisa menilai dari perilaku dia di peristiwa tersebut seperti apa. Kalau misal gini, kalau pelajar sih mudah. Kalau bukan pelajar misalkan, seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak, satu anaknya berusia 17 tahun misalkan. Nah, kira-kira nih dari penggalan cerpen tersebut, kira-kira umurnya berapa perempuan ini? Anak pertama usianya 17. Kita ambil standar dia menikah umur, anggapnya 25 lah. Berarti berapa? 25 tambah 17. Berapa? 42. Hamilnya setahun anggapnya. Ya kan? Berarti 43. Kan terkadang nggak langsung hamil misalkan. Anggapnya kita 45 aja lah ya. Nah, berarti rentang umurnya berarti sekitar umur 43 sampai 45. Itu kan perkiraan aja, walaupun bisa lebih bisa kurang. Tapi kita bisa memprediksinya. Bisa juga kita melihatnya dari kutipan cerita yang dia menjelaskan fisik. Kerutan di mukanya nampak jelas di usianya yang telah senja. Ia tak lagi mampu mengayuh sepeda seperti dulu. Nah, kira-kira kalau kutipan cerpen seperti itu, umurnya berapa kira-kira? Kerutan sudah mulai terlihat jelas, mengayuh sepeda tidak terlalu kuat seperti dulu lagi. Kira-kira usia berapa segitu itu? Ya, sekitar kalau 50 masih belum tua banget. Kerutan pun belum terlihat jelas. 100 tuh bisa naik sepeda masih syukur gitu. 60 lah ya. 60-an. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau usia ini perhatikan, walaupun dia tidak disebutkan secara jelas, tapi kita bisa melihatnya dari kutipan-kutipan yang ada dalam cerpen tersebut. Paham ya? Setelah usia ada tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal ini tidak selalu ada disebutkan. Misalkan ngekos tempat tinggalnya misalkan, atau di rumah pribadi misalkan, atau di rumah paman misalkan. Terkadang dalam cerita itu tidak disebutkan. Terkadang pun disebutkan. Pagi hari ia telah berangkat dari kos seorang diri. Nah, berarti dia tinggalnya di kos. Sudah 3 tahun ini ia tinggal bersama kakeknya. Berarti di tempat kakek. Nah, kan kadang bisa juga disebutin gitu. Bisa juga tidak disebutin. Tidak selalu ada kalau tempat tinggal. Kemudian yang selanjutnya keluarga dan lain-lain. Keluarga ini dalam artian mungkin apakah dia anak tunggal kah, anak sulung kah, anak bungsu kah, atau misalkan dia hidup sendiri kah, dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan keluarga. Hubungan keluarga. Selain data diri, yang kedua adalah sifat-sifatnya yang tercermin melalui tindakan. Jadi sifat ini sangat mudah sekali dilihat ya. Misalnya kalau orang yang sifatnya suka marah misalkan, kira-kira tindakan apa yang sering ia lakukan kalau suka marah?
Apa? Tidak bisa salah sedikit misalkan. Baru dipancing kesalahan sedikit langsung marah misalkan. Nah, itu bisa juga sifat mudah marah misalkan. Kalau sifat suka menolong, kira-kira tindakan apa yang sering dia lakukan? Kalau suka menolong ini. Misalkan ketika melihat temannya yang kesulitan, dia langsung menolong. Tidak bisa melihat sesuatu yang buruk terjadi, dia langsung aktif menolong misalkan. Jadi tindakan-tindakannya itu muncul. Kayak kalian aja lah, kalian punya sifat nggak? Ya. Ada yang sifatnya pemalas misal. Kira-kira kalau sifat pemalas ini tindakan apa yang bisa disematkan ke orang yang sifatnya pemalas? Sering rebahan main HP. Kemudian tidurnya bangunnya siang terus. Kemudian suka naruh baju kotor sembarangan, misalkan, kan sifat-sifat pemalas. Apalagi kamar berantakan, ya, baju kumal misalkan, dan lain sebagainya. Jangan ada yang tersinggung ya. Ini contoh aja ini. Kalau sifatnya rajin, kira-kira tindakan apa yang muncul, tersemat dalam orang ini? Bangun tidur. Ya, bangun pagi, selalu mengerjakan tugas sekolah. Apalagi? Terlihat rapi. Kan orang rajin itu pasti rapi kelihatannya, karena dia meluangkan waktu untuk dirinya misalkan. Apalagi? Kalau sifat orang ini cengeng, kira-kira tindakan apa yang sering muncul di dirinya ini? Kalau sifat cengeng, sering menangis ya, nggak bisa salah dikit nangis, dibentak dikit nangis, disalah-salahin dikit nangis. Apalagi? Apalagi yang bisa disematkan dari sifat cengeng? Kadang orang cengeng ini apa ya? Dia tidak terlalu suka konflik-konflik gitu ya. Nggak terlalu suka yang hal-hal bisa menimbulkan tangisan tuh orang cengeng. Kalau sifat orang yang tegar, kira-kira tindakan apa yang bisa muncul dari orang yang sifatnya tegar? Apa? Misalkan selalu tersenyum apapun keadaannya, kondisinya misalkan. Atau dia tidak pernah mengeluh. Ketika menghadapi masalah dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu menjalaninya, tabah juga, sabar juga. Apalagi? Dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Nah, itu adalah sifat dari tokoh. Sifat itu muncul atau tercermin dari tindakan. Makanya kita bisa melihat orang, oh ini sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena memang tindakannya muncul. Jadi seperti itu. Tidak bisa disembunyikan ya. Sifat itu tidak bisa disembunyikan. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang ini berkaitan dengan apa? Latar belakangnya misalkan ya dari keluarga kaya raya misalkan keluarganya, atau keluarga yang sederhana misalkan, atau keluarga yang dengan broken home misalkan. Ada tahu broken home? Ada. Broken home ini apa? Keretakan rumah tangga misalkan. Bisa juga latar belakang seperti itu. Kadang latar belakang ini menjadi daya tarik bagi pembaca. Oh, ini latar belakangnya orang tidak mampu misalkan. Nanti di cerita ini bertemu dengan orang yang kaya raya misalkan, kadang gitu ya. Sinetron gitu ya. Itu menjadi daya tarik sendiri. Ya, perhatikan untuk mencermati tokoh, paham ya? Paham. Kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk membaca cerpen Kotak Sulap Paman Tom. Benar? Nah, coba kita cermati dulu. Ada berapa tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut? Ada berapa tokoh? Ada berapa? Dua? Dua aja? Siapa aja? Pandu.
Randu dan Pamantom. Ya, seperti saya bilang tadi ya, kadang cerpen ini memang sedikit tokohnya karena memang kejadiannya tunggal dan rentang waktunya tidak lama sehingga dua tokoh pun cukup, yaitu Randu dan Pamantom. Coba sekarang kita ke Randunya dulu. Randu, apa nama? Ada nama. Usia kira-kira berapa kira-kira usia Randu ini? Dari mana kalian tahu kalau Randu ini usianya 9 tahun? Karena Randu sekarang sudah kelas 3 Ya, SD. dari kutipan cerpen yang menyebutkan bahwa Randu sekarang kelas 3 SD. Tadi disebutkan di situ bahwa Randu kelas 3 SD. Memang kelas 3 SD ini rentang waktunya sekitar 9 sampai 10 tahun ya. Ini udah normalnya. Kemudian untuk setelah umur tempat tinggal ada disebutkan di situ tempat tinggalnya? Tidak ada ya. Makanya seperti saya bilang tadi, tempat tinggal itu tidak selalu disebutkan. Kemudian keluarga, adakah latar belakang keluarganya? Ibu, bapaknya mungkin? Ada? Tidak ada ya? Ya. Sekarang ke sifatnya. Nah, ini sifatnya nih yang lekat dengan Randu. Penokohannya. Bagaimana sih sifat dari Randu ini? Apa? Bagaimana? Ya, Randu ini dia rasa ingin tahunya tinggi sekali ya. Seperti anak-anak usia pada umumnya, usia 9 tahun itu kadang penasaran ya. Mudah penasaran. Sehingga dia ingin cari tahu terus apa sih seperti ini sih? Bagaimana sih sistemnya seperti ini? Bagaimana cara kerja sulap ini misalkan? Nah, ada lagi sifat yang lain? Ada. Apa sifat yang lain? Gegabah. Gegabah nggak dia? Ya, bagaimana dia secara sadar, secara nyata membongkar trik sulap Pamantom. Bisa juga sifat tersebut tidak tahu malu juga ya. Polos ya, polos. Ya benar, polos. Polos sangat mewakili sekali. Karena dia tahu, dia ingin akhirnya dia secara polos bilang bahwa kotak sulap Pamantom itu hanya tipuan aja, nggak ada sesuatu yang ajaib di kotak sulapnya itu. Jadi itu sifat dari Randu. Latar belakangnya tidak ada ya. Sekarang tokoh kedua, Pamantom. Nah, Pamantom ini namanya ada ya, Pamantom. Kemudian usia. Apakah ada kutipan-kutipan yang bisa kalian jadikan referensi untuk usia? Tidak ada. Kita jelaskan ya usia dia. Tapi biasanya kalau paman, Randu ini bilang paman. Biasa kan kira-kira kita bisa menerka umurnya kira-kira kalau paman ini. Berarti seumuran orang tuanya berarti ya? Ya. Mungkin sekitar umur berapa? 30-an ya. Mungkin Pamantom ini usia 30 sampai 40 tahun usianya. Kemudian tempat tinggal ada disebutkan? Tidak ada ya. Kemudian keluarga tidak ada juga. Nah, sifat dari Pamantom seperti apa? Sifat dari Pamantom. Penyabar? Penyabar tidak? Sering apa? Bagaimana sifat Pamantom ini? Pemarah? Marah enggak ya? Merah. Pertanda marah. Tapi kan nggak marah-marah dia kan? Apa sifatnya, Pamantom? Baik nggak kira-kira? Kan suka menghibur dia. Baik nggak Pamantom? Baik, karena dia gemar menghibur anak-anak dengan trik sulapnya. Kemudian bisa nggak dibilang pembohong? Kalau pakai trik sulap terus bilangnya ajaib itu bisa nggak dibilang pembohong? Setengah bisa setengah enggak ya. Namanya profesi kan, nggak mungkin kita sulap harus
ngasih tahu aslinya gimana gitu. Berarti Paman Tom ya baik lah, orangnya baik. Jadi seperti itu. Nah, begitulah cara mencermati tokoh dalam cerpen. Sampai sini paham? Kalau paham kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, setelah tokoh kita harus bisa mencermati latar. Nih, kemarin sudah saya sampaikan bahwa latar ini dia menghidupkan atau mewarnai kejadian atau peristiwa dalam cerpen. Setidaknya ada 3 jenis latar. Yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Coba kalian lihat kembali cerita atau cerpen Kotak Sulap Paman Tom. Untuk latar tempatnya dulu. Waktu yang sering muncul di mana? Tempatnya yang sering muncul. Panggung ya. Berarti di sebuah arena pertunjukan. Setelah panggung, apa lagi? Ada di tempat-tempat lain? Perpustakaan daerah. Perpustakaan. Ada lagi? Tempat lain mungkin yang muncul? Tempat ya, latar tempat. Latar tempat ini kan bisa apa? Menunjukkan beberapa tempat atau lokasi. Di mana? Ada lagi? Habis ya? Sekarang latar waktu yang muncul dalam cerita tersebut. Waktunya apa aja? Adakah terlihat? Kira-kira kalau pertunjukan sulap itu waktunya kapan? Lebih sering malam ya? Paling enggak sore atau malam. Karena kalau pagi kan sekolah, siang pun kurang cocok. Memang lebih pantas sore atau malam waktunya. Kalau suasana nih, biasanya kalau pertunjukan sulap, suasananya gimana? Seru. Hah? Suasananya suasana ramai, suasana senang juga ya. Nah, tapi kalau misalkan suasana ketika trik sulap Uncle Tom ini terbongkar, gimana suasana yang muncul? Hening mungkin ya, atau suasana bukan mencekam ya, suasananya suasana marah mungkin ya, karena Uncle Tom ada sedikit marah ya, suasana yang menandakan bahwa di situ tidak baik-baik saja misalkan. Nah, itu suasananya seperti itu. Ada lagi suasananya muncul? Tidak ada ya. Nah, jadi itu adalah suasana yang tertera pada cerita Kotak Sulap Paman Tom. Sekarang lanjutkan. Tema. Nah, kalau untuk temanya sendiri, apa temanya kira-kira? Dari cerita ini. Kotak Sulap Paman Tom ini, apa temanya? Apa temanya kira-kira? Kepolosan seorang anak yang ingin membongkar trik sulap misalkan. Ingat ya, tema bukan judul, bukan. Tema itu bukan judul. Tema itu adalah ide yang mendasari pengembangan sebuah cerita. Itu tema. Jadi di situ kan diceritakan ada seorang anak yang polos, yang dia itu selalu menganggap sesuatu itu terjadi karena ada alasannya, karena sebuah keajaiban. Namun ternyata setelah dia telusuri itu adalah kebohongan atau trik. Ya, jadi seperti itu temanya. Kalau untuk alur kan dibagi menjadi 3 kemarin ya, alur maju, mundur, dan alur campuran. Apakah menggunakan alur maju kah, mundur kah, atau campuran? Maju ya. Alurnya maju dari awal sampai akhir cerita itu semua maju. Tidak ada pembagian-pembagiannya. Sampai sini paham ya? Satu slide lagi. Nah, setelah kita memahami sifat tokoh, memahami latar, sekarang
kita akan memahami kata denotasi dan konotasi yang terkandung dalam cerpen. Kata konotasi, perhatikan. Di atas ini ada kata konotasi, di bawah kata denotasi. Ringan tangan itu berarti suka menolong. Berarti kalau seperti itu kata konotasi kok kecepatan. Udah nggak fokus soalnya. Ulang. Berarti kalau seperti itu karena kok kata konotasi. Berarti kalau seperti itu kata konotasi itu apa artinya? Kata yang bermakna tidak sebenarnya. Dulu kita pernah pelajari ini di materi puisi kalau nggak salah ya. Kata konotasi ini. Ada kata konotasi, ada kata denotasi. Ada makna tertulis, ada makna tersirat dan tertulis. Kalau kata konotasi ini contohnya ya tadi ringan tangan, kemudian buah tangan, kemudian buah bibir, buah hati. Kemudian ada juga majas, misalkan yang dia majasnya metafora, misalkan sama masyarakat. Ini konotasi semua. Ya memang benar ya, makna konotasi atau kata konotasi adalah kata yang maknanya itu tidak sebenarnya atau sudah dialihkan ke makna lain. Itu kata konotasi, kata dan makna yang tidak sebenarnya. Sedangkan denotasi jelas, kata dan makna yang sesungguhnya atau makna aslinya. Misalkan meja ya meja. Kalau meja bisa jadi misalnya meja hijau. Meja hijau itu bukan berarti meja berwarna hijau. Bisa aja itu meja pengadilan atau peradilan, tempat di mana keadilan itu disangsikan di situ. Itu adalah makna konotasi. Paham ya? Jangan selimutan lagi sudah, ya. Perhatikan semuanya. Kalau kalian sudah paham tentang bagaimana cara mengulas sebuah karya fiksi, cerpen khususnya, tadi kita telah mempelajari bagaimana kita harus mencermati tokoh yang pertama. Kedua, mencermati apa? Tema dan latar. Mencermati, kemudian yang selanjutnya mencermati alur juga ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning, bagaimana kita akan menelaah sebuah permasalahan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana cara menemukan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nanti kalian akan saya buat berkelompok 3-4 orang. Kemudian dalam kelompok itu kalian akan diskusikan bagaimana cara menemukan unsur-unsur cerpen. Bagaimana cara melihat kutipan-kutipan dari cerpen yang itu relate dan masuk dalam unsur-unsurnya. Nanti kalian bisa menanyakan. Jadi masalah untuk menemukan unsur-unsur ini dapat kita selesaikan bersama-sama. Jadi seperti itu. Semua setuju ya? Ya kalau seperti itu silahkan membentuk kelompok. Silakan.
Pindah sini, ini dia belakang. Ya, perhatikan semuanya. Semua sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan kalian membaca cerpen berjudul Parki dan Alergi Telur. Silakan kalian baca. Kemudian nanti dengan model pembelajaran ini, yaitu PBL, Problem Based Learning, saya akan mencoba membimbing kalian dalam menemukan bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait dengan unsur-unsur yang ada dalam karya fiksi cerpen. Silakan terlebih dahulu kalian baca cerpen berjudul Parki dan Alergi Telur. Kalian harus ingat ya, unsur-unsur pembangun cerpen mulai dari tema, kemudian tokoh penokohan, latar alur, kemudian amanat, apa lagi? Sudut pandang juga, nah, harus diingat. Silakan kalian baca terlebih dahulu bersama-sama dalam kelompok kalian. Sambil dibuka jawaban tadi ya? Boleh sambil dibuka. Saya akan datangin satu-satu. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada kesulitan? Ada. Jadi untuk yang pertama temanya dulu ya ditentukan. Nah ini kan bercerita tentang apa tema ini? Seorang apa? Aduh, interaktif lah. Ini nggak ada di HP yang itu, nggak ada di HP. Udah baca cerpennya belum? Udah baca cerpennya belum? Sudah kan? Nah, coba digali lagi. Temanya tentang seorang apa ini? Kelompok 1. Seorang anak yang alergi dengan telur. Siapa nama anaknya? Parki. Berarti Parki ini tokoh bukan? Tokoh ya, tokoh utama ya. Tokoh utama bukan? Tokoh utama. Selain Parki siapa lagi tokohnya? Ibu. Ada ibunya juga ya, ibu. Selain ibu, ayah juga. Nah, nanti kalian kembali identifikasi, lihat. Misalkan tokoh Parki ini seperti apa sifatnya, karakternya. Juga ibu juga seperti itu ya. Tokoh ibu ini seperti apa karakternya. Kemudian nanti kalian ke unsur berikutnya yaitu latar. Latar tadi apa? Latar ini adalah yang mendasari atau background dari dalam peristiwa dalam cerita. Misalkan dalam adegan Parki makan di mana latarnya misalkan. Kemudian Parki berobat di mana latarnya misalkan. Paham ya? Nah. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke temannya atau bisa dikaji ulang. Nanti untuk kelompok 2 ya, saya tanya-tanya juga kelompok 2 siap-siap. Ya, Pak. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Tidak.
Tidak ada. Untuk tokoh, sudah ditemukan tokohnya? Sudah. Ada berapa tokohnya? 3. 3. Bener? Siapa aja 3 ini? Parki. Parki, Ibu Parki. Ibu Parki, Ayah Parki. Ayah Parki. Tapi kalau kalian sudah menemukan tokoh, kalian harus bisa mengidentifikasi tokohnya. Mulai dari nama, kemudian umur, perkiraan umur, sifatnya. Sifat ini bisa karakter ya. Misalkan Ayah Parki itu gimana sifatnya, Ibu Parki itu seperti apa misalkan. Kemudian juga latar belakang tindakan. Di situ nanti diceritakan Parki ini makanannya apa? Suka makan apa? Telur. Sebenarnya bukan Parkinya yang suka makan telur ya, Banyak disuruh. tapi karena ibunya selalu menyuruh Parki makan telur. Tapi kan ada latarnya, ada latar belakangnya, ada alasan. Kenapa Ibu Parki itu begitu semangat atau begitu ingin selalu memberi Parki makan telur? Pasti ada alasannya. Karena Sehat dan sehat. Tumbuh dan tinggi. agar menjadi basket. Ibu Parki ini beranggapan kalau makan telur terus, proteinnya terpenuhi, gizinya terpenuhi, maka Parki akan sehat dan tinggi. Tapi nanti ada hubungan Parki menjadi alergi dan sebagainya itu ada. Nah, kalian pahami dari hubungan tadi dan temukan selain tokoh ada apa lagi unsurnya? Latar juga ya. Latar tempat. Kemudian selain latar tempat, waktu dan suasana. Setelah latar apa lagi? Setelah latar Penokohan sudut pandang. sudut pandang ya. Apakah penulis itu sebagai tokoh di situ kah? Apa hanya sebagai pengamat? Nanti dicari ya. Kalau sebagai tokoh berarti dia terkadang ditandai dengan adanya aku atau saya di situ. Iya, Pak. Berarti sudah paham semua ya? Paham, Pak. Ya, kalau paham silakan dilanjutkan. Di kelompok 3 lagi ya. Saya akan tanya-tanya, siap-siap. Pertanyaannya yang mudah aja, paling tidak jauh-jauh. Yang lain tetap harus kerjakan. Untuk kelompok 3 bagaimana? Lancar aja di sini? Ya. Ada kesulitan? Dalam menentukan unsur tokoh, kemudian apa lagi setelah tokoh? Penokohan, tema juga ya, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Untuk tokoh sendiri udah dapat belum? Ada berapa tokohnya? 3 apa 4? Oh, di sini 4. Tadi di kelompok sebelah 3. Nah, ada tambahan 1 berarti. Apa aja 4 itu? Parki, Ibu Parki dan Ayah Parki, kemudian oh ada dokter. Dokternya ini bapak dokter apa ibu dokter? Ada disebutkan nggak di situ? Dokternya ini perempuan apa laki-laki? Kalau nggak disebutin berarti memang kita belum tahu ya. Tapi kayaknya laki-laki kayaknya. Ibu dokter apa bapak dokter? Nanti dicari lagi ya. Apakah laki-laki apa perempuan? Kemudian kalau sudah ketemu tokoh, maka kalian harus mencari sifatnya. Mengidentifikasi tokoh dari sifat.
Misalkan Parki ini sifatnya gimana? Parki ini. Kan Parki ini orangnya apa? Seperti tidak mau harus bervariasi gitu kalau melakukan sesuatu itu ya. Kalau makan tuh nggak mau telur terus itu sifatnya gimana gitu kan? Sangat berlawanan dengan ibunya. Kalau ibunya ini malah karena beranggapan telur ini sehat, akhirnya Parki dikasih telur terus. Maka ibunya pun punya sifat. Kalau Parki gimana sifatnya? Parki Tidak menyukai sesuatu yang monoton. tidak menyukai sesuatu yang monoton ya. Maunya yang bervariatif, berbeda-beda, berubah-ubah. Kalau ibunya gimana sifatnya? Sifat ibunya, Ibu Parki. Sifat Ibu Parki. Ini berlawanan dengan Parki. Kalau Parki tidak mau yang monoton, kalau Ibu Parki malah yang monoton ya, suka sesuatu yang monoton. Kalau dianggap itu baik, dia lakukan terus tanpa ada perubahan. Kalau ayah kira-kira ada nggak sikapnya, sifat ayah yang muncul? Kalau kalian baca, kan udah baca belum? Kalau udah baca tuh mudah menemukannya. Kan ada kutipan-kutipan dalam cerita tersebut, dalam cerpen tersebut. Kutipan yang muncul, misalnya ayah Parki ini kan orangnya sigap. Iya apa enggak? Bukti bahwa ayah Parki orangnya sigap gimana? Buktinya dalam cerita itu. Buktinya. Dia langsung ketika ada Parkinya kenapa langsung ya. Langsung sigap. Nah, berarti ayah Parki orangnya sigap. Apalagi sikap dokter ada nggak sifatnya? Ayo gimana sifat dokter? Namanya dokter itu harus punya sifat. Gimana sifat dokternya? Ramah. Memberikan saran. Ya, memberikan saran itu berarti peduli ya. Peduli. Apalagi? Ramah, peduli. Baik ya, namanya dokter ya. Perhatian juga ya. Ya nanti silakan cari juga temanya apa, kemudian apa, latar tempat, waktu dan suasana, kemudian juga sudut pandangnya juga. Silakan lanjutkan ya. Siap-siap ya untuk kelompok 4, saya akan tanya-tanya kelompoknya Kesya. Untuk kelompok 4, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Apakah sudah menemukan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen Parki Alergi Telur ini? Sudah menemukan belum? Sudah. Tema sudah? Kalau secara garis besar aja lah. Cerpen ini menceritakan tentang apa sih? Kebosanan. Namanya. Rasa bosan Kebosanan yang dialami oleh Parki yang dialami oleh Parki karena terhadap selalu makan telur gitu ya. Siapa yang memaksa dia atau menyuruh dia memakan telur terus itu? Ibu ya. Nah, dari garis besar tadi kamu bisa membuat kata-kata lebih ringkas lagi untuk temanya ya. Kemudian kalau untuk tokoh sudah ketemu? Ada berapa tokohnya? Ada 4. Oh ya, ada 4 ya. Siapa aja? Parki itu sendiri. Kemudian Ibu Parki, Ayah Parki dan dokter ya. Kalau sudah menemukan tokoh, kamu harus bisa mengidentifikasi tokoh tersebut. Mulai dari sifatnya, karakternya. Kayak Parki aja. Parki ini laki-laki perempuan? Ayo. Yo, laki-laki apa perempuan? Di mana kamu tahu itu laki-laki? Kamu bilang laki-laki, tapi dari kutipan yang mana kamu tahu kalau Parki ini laki-laki? Bentar dulu, ini kipasnya ganggu. Dari mana kamu tahu kalau Parki itu laki-laki? Dari cuplikan yang mana? Ibu Parki ini menyuruh Parki makan telur supaya Parki itu apa? Sehat dan
tinggi kan. Nah, biasanya kan tinggi ini identik dengan laki-laki kan, supaya ibu, makanya itu kan terlihat bahwa di situ Parki ternyata laki-laki. Kemudian sifat Parki ini seperti apa sih kalau dalam cerpen ini? Bagaimana sifat Parki ini? Orangnya seperti apa Parki ini? Tidak mau dimaksa sebenarnya ya. Tidak mudah atau tidak mau menerima sesuatu yang itu berupa paksaan. Dia itu tidak, ya pokoknya kalau maunya ini sebenarnya, tapi dia tetap ngikut aja ya sama orang tuanya ya. Tetap mau aja makan telur. Apalagi sifatnya? Tidak berani membantah ibunya ya, terlalu menurut ya. Biarpun dia ini mungkin bosan makan telur, tapi karena ibunya nyuruh terus ya mau nggak mau. Kalau ibunya sendiri ada nggak sifatnya? Sifatnya gimana ibunya? Memaksa ya, memaksa Parki makan telur tanpa peduli Parki ini suka apa enggak, tetap mau menyuruh Parki makan telur ya, benar ya, memaksa. Ada lagi sifat dari ibunya? Kalau ayahnya gimana sifat ayahnya? Gimana? Kan ada juga sifat ayah. Ayah tadi kan ada kan, tokoh ayah. Pasti ada sifatnya di situ. Apa sifat ayah? Tenang, tidak panik ya, tidak gegabah dalam menghadapi sesuatu. Apalagi? Ya benar ya, tenang, tidak gegabah, tidak panik, selalu apa ya, bisa menyesuaikan diri. Ya kalau tokoh sudah, sifat penokohan sudah, nanti kamu cari lagi latar ya, latar tempat, waktu dan suasana, kemudian sudut pandang. Dan amanat juga. Kalau amanat ini berkaitan dengan pesan. Coba kira-kira pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini apa kalau menurut kalian? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Berarti sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya ya. Tidak boleh berlebihan. Berarti seperti itu. Untuk yang lain gimana? Sudah? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak ada kita presentasi ya. Teman yang lain sudah selesai? Ya. Kalau sudah, sekarang saatnya kalian masing-masing ya, salah satu nanti memaparkan atau mempresentasikan hasil telaah kalian terhadap unsur-unsur dan informasi apa aja yang ada di dalam cerpen Parki dan Alergi Telur. Diharapkan dengan model pembelajaran PBL ini kalian bisa lebih mudah menemukan unsur-unsur tersebut. Kita mulai dari kelompok, siapa dulu yang mau? Mungkin ada yang mau mengajukan diri sebelum saya tunjuk. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 siapa? Ajis, ya. Silakan berdiri, Jis. Berdiri. Saya tanya dulu ya, Jis. Untuk tokohnya, siapa Jis? Siapa aja tokohnya? Parki, Ibu Parki, dan Ayah Parki. Ada 3 berarti ya. Tadi yang lainnya ada juga yang jawab 4. Ini kelompok 1 jawabnya 3. Parki, Ibu Parki, dan Ayah Parki. Nah kemudian kita ke penokohannya. Sifat Parki dari yang kamu lihat, gimana sifatnya? Tidak menyukai sesuatu yang monoton. Tidak menyukai sesuatu yang monoton. Tadi ada yang sama juga ya. Artinya Parki ini tidak, harusnya dia itu bervariasi ya. Tidak mau makan itu terus. Dia harus berganti-ganti. Tidak menyukai sesuatu yang monoton. Tadi ya, dilihat. Kamu duduk situ aja, kursi yang itu. Nah kemudian tokoh selanjutnya Ibu Parki. Nah Jis, Ibu Parki menurutmu gimana sifatnya? Gimana Jis, sifat Ibu Parki? Memaksa Parki untuk makan telur. Artinya pemaksa ya, suka memaksa anaknya nggak mau makan telur,
Tapi karena sudah berpikir bahwa telur ini sehat, telur ini bisa membuat Parky tumbuh tinggi, akhirnya dipaksa terus. Artinya mengedepankan kehendak dia sendiri. Egois bisa juga ya, Jis ya? Egois nggak, Jis? Egois, ya egois ya. Kalau ayah Parky gimana ayah Parky? Jis? Ayah Parky? Sifat dari ayah Parky? Gercep gitu ya? Tahu gercep nggak? Gercep itu gerak cepat kalau bahasa gaulnya ya. Tapi kalau dalam bahasa bakunya itu apa? Cepat bertindak ya. Cepat bertindak. Tidak panik kan juga orangnya ya. Nah, itu mengenai tokoh dan penokohan. Jadi seperti itu. Temanya apa, Jis? Temanya? Kalau cerpen ini. Tema dari cerpen ini. Seorang anak yang dipaksa memakan telur oleh ibunya dan berakibat alergi. Ya seperti itu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Walaupun sunyi senyap ya. Sekarang silakan kelompok 2, siapa yang ingin presentasi kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 siapa? Aurel, silakan Aurel. Berdiri. Yang lain perhatikan ya, yang lain. Yang lain tolong perhatikan. Ya. Untuk temanya dulu, Aurel. Temanya apa? Cerpen ini. Seorang anak disuruh makan telur tiap hari agar sehat dan tinggi. Masih terlalu panjang ya kalau untuk tema ya. Harus bisa lebih pendek lagi. Ya. Seorang anak yang dipaksa memakan telur oleh ibunya, misalkan gitu ya. Nggak perlu dikasih embel-embel biar tinggi, biar sehat, nggak perlu. Tema. Tokoh lagi, Aurel. Tokohnya ada Ibu Parky, Ibu Parky, Ayah Parky, Ayah Parky, Parky. Parky. Berarti beda ya. Tadi ada yang jawab dokter juga termasuk, tapi di sini cuma 3 aja. Ibu Parky sendiri, Ibu Parky dan Ayah Parky. Tokoh tentu punya sifat, ya apa enggak? Ya. Sifat dari Parky sendiri apa? Nurut, Penurut. Nah, jadi apapun yang dilakukan ibunya, apapun yang disuruh ibunya, dia nurut aja. Berarti penurut benar. Ada lagi tokohnya, apa sifat Parky? baik, Baik, ya terlihat lah. Karena nggak ngelawan tadi kan? Nggak membantah ibunya, jadi baik. Ada lagi? sudah. Sudah. Kalau Ibu Parky sifatnya? Sering memaksa. Memaksa ya. Sama kayak kelompok 1 tadi, egois ya. Orang nggak mau makan telur, tapi karena ego ibunya tadi akhirnya disuruh makan telur terus. Ada lagi sifatnya? Tidak ada. Tidak ada. Ayah Parky. Apa sifat Ayah Parky? Sabar, Sabar. Kenapa bisa bilang sifatnya sabar? Karena apa? karena melihat Parky dipaksa ibunya. Oh, melihat Parky dipaksa ibunya makan telur, ayahnya ini cuma sabar aja ya. Tidak bisa bertindak gitu ya. Itu sih lebih nggak sabar ya, itu lebih kemana itu ya? Lebih ke nggak berani bertindak mungkin ya. Ya itu tadi pasrah gitu ya. Kalau untuk amanat dari cerpen ini apa amanatnya? Pesan yang bisa diambil dari cerpen ini apa? Jangan makan telur tiap hari. Jangan makan telur tiap hari. Bisa berdampak bagi kesehatan ya, atau alergi juga. Bisa berdampak bagi kesehatan atau alergi. Jadi seperti itu ya. Ya kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ya bagaimana untuk kelompok 3? Sudah siap mempresentasikan?
Ya. Siapa? Intan. Siapa? Intan Pak, Intan. Ya Intan, silakan. Untuk tokohnya dulu Intan. Nih. Ada berapa tokohnya? Ada 4 Pak. Ada 4. Siapa aja? Parki, Ibu Parki, dan dokter. Ayah Parki dan dokter. Sifat dari pertama ya, dari Parki itu sendiri. Sifatnya gimana? Tidak suka ditekan. Tidak suka ditekan. Oh, tidak suka ditekan. Sama seperti yang lainnya, tidak suka dipaksa bisa juga ya. Kalau ibunya? Tegas. Artinya tidak mau ada penolakan juga ya. Kalau ayahnya? Gercep. Cepat tanggap ya. Cepat tanggap atau gercep, gerak cepat. Nah, kalau dokter? Ada nggak sifatnya dokter? Ada Pak. Apa? Baik dan ramah. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau untuk temanya sendiri apa dari cerpen ini? Tentang seorang ibu yang memaksakan anaknya untuk makan telur setiap hari. Seorang ibu yang memaksa anaknya untuk makan telur setiap hari. Ada lagi? Mungkin pesan moralnya? Pesan moral yang lain? Kalau pesan moral ini amanat. Pesan yang bisa kita ambil setelah kita membaca cerpen ini apa? Pesan moralnya? Seperti nasihat sih, seperti Sehat, ada banyak ada banyak sayur sehat itu ya, ada banyak makanan sehat. Tidak hanya telur yang harus dikonsumsi, artinya masih banyak lagi ya yang lain ya. Tidak hanya telur, tidak hanya apa yang protein-protein, masih banyak sayur yang mengandung vitamin juga. Kemudian untuk latarnya, kira-kira latar waktunya kapan? Ketika di rumah, di tempat dokter, kira-kira sore hari. Kalau sudut pandangnya, orang pertama atau orang ketiga? Orang pertama. Itu aja ya. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, karena telah kalian sudah mempresentasikan hasil menganalisis unsur-unsurnya tadi, dan beberapa dari kalian sudah benar dalam menentukan unsurnya, walaupun ada beberapa juga yang masih kurang tepat. Namun nanti kita akan evaluasi kembali bagaimana cara yang terbaik untuk menemukan unsur-unsur dari sebuah karya fiksi berupa cerpen. Sekarang silakan kalian kembali ke posisinya. Silakan. Jis, matiin Jis. Pencet yang warna biru. Cabut kabelnya. Yo, semangat, semangat, semangat. Perhatikan semuanya, perhatikan. Tadi kita telah bersama-sama melihat beberapa pemaparan dari teman kalian tentang penilaian unsur-unsur dari karya fiksi berupa cerpen, dan cerpen tersebut berjudul Parki dan Alergi Telur. Dari unsur-unsur tersebut, yang pertama dari tokoh aja. Tokoh itu sebenarnya ada berapa sih? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 juga. Apakah dokter itu termasuk dari tokoh atau tidak? Pertanyaannya mudah, apakah dia berperan dalam cerpen tersebut? Artinya dia ambil bagian walaupun tidak banyak, tapi dia ikut bagian dialog juga dalam cerpen tersebut. Kalau dia ikut, maka dia termasuk tokoh. Kan di pertemuan lalu sudah saya sampaikan ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini perannya tidak terlalu banyak. Nah, berarti dokter merupakan bagian dari tokoh. Kemudian untuk sifat atau penokohan, tadi ada Parki, ada yang bilang Parki ini orangnya tidak suka yang monoton, tidak mau ditekan juga. Apalagi?
penurut juga, baik juga, ada yang bilang seperti itu. Ya, jawabannya benar-benar semua. Memang Parki ini secara keseluruhan yang paling menonjol adalah dia itu sebenarnya tidak mau dipaksa. Karena dia itu mengeluh ya, ketika disuruh makan telur terus itu mengeluh. Kenapa kok makan telur terus? Padahal ada makanan yang lain misalkan. Nah, namun karena dia menurut tadi atau tadi bilang baik, akhirnya dia tetap memakan telur. Sedangkan sifat ibunya sendiri, apa sifat ibunya? Egois, pemaksa. Dia beranggapan bahwa telur tadi karena banyak protein, banyak zat gizinya, akhirnya beranggapan bahwa bagus makan telur terus ini. Padahal dia tidak tahu akan ada efek yang muncul karena sering makan telur. Jadi seperti itu. Kemudian dari ayahnya sendiri, apa sifat ayahnya? Benar ya, tadi ada yang bilang sifatnya gercep, gerak cepat, cepat tanggap. Ketika Parki alergi, ayahnya ini tidak panik, dia langsung langsung sigap dalam menangani, mengantar ke tempat dokter dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dokter. Apa sifat dokter? Ini kan terlihat dari dialog antara dokter dengan Parki dan ibu Parki. Apa sifatnya? Baik, namanya dokter baik ya, menolong. Sabar nggak? Sabar, tanya-tanya terus. Ketika mendiagnosa tadi kan, apa penyebabnya, makan apa, kemudian apa lagi? Sebelumnya ada seperti ini juga apa enggak? Nah, jadi dia sabar. Selain itu perhatian juga ya, perhatian. Kalau untuk unsur yang lain, latar, tempatnya ada di mana aja? Tempatnya di rumah. Kalau di rumah ini, kalau tepatnya lagi lebih spesifiknya ada di rumah, di ruang makan ya, kan makan. Kemudian di mana lagi tempatnya? Rumah sakit, di ruang periksa, ruang dokter juga bisa. Kalau waktunya kapan yang muncul? Kira-kira kalau ke rumah sakit itu lebih normalnya atau umumnya jam-jam berapa waktunya? Sore, siang ya, siang, sore juga bisa. Kalau waktu memang tidak terlalu terlihat di situ. Kalau suasana, nah, ketika Parki dipaksa makan telur, terus ibunya juga kekeh memaksa Parki makan telur, kira-kira suasana apa yang muncul? Bisa dibilang suasana panik ada juga ya. Suasana yang tidak menyenangkan ada juga di situ. Kemudian ketika tahu Parki alergi, apa suasana yang terjadi? Panik ya, panik. Nah, ini kenapa ini? Kenapa seperti ini? Jadi seperti itu. Kemudian setelah latar, kemudian amanat. Amanat apa yang bisa diambil dari cerita Parki dan alergi telur ini? Tadi banyak sekali amanat disebutkan dari teman-teman kalian. Yang paling mengena adalah bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, akan menimbulkan efek tertentu. Walaupun mungkin telur ini memang bergizi, memang enak, memang bagus. Tapi kalau makan telur terus setiap hari, maka juga akan berdampak bagi kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi unsur yang lain? Tema ya. Temanya apa? Seorang anak yang dipaksa ibunya memakan telur. Nah, itu temanya ya. Bagaimana ada seorang anak yang karena kekurang pengetahuan ibunya tadi akhirnya menjadi korban makan telur setiap hari. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya anggap sudah cukup bagus. Kalian sudah bisa menemukan unsur-unsur cerita pendek dengan baik, dengan cukup baik, walaupun ada beberapa sedikit kekurangan, namun saya anggap itu nanti bisa kita selesaikan setelah refleksi pembelajaran. Nah, kemudian untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ketika kita menyimpulkan, ketika kita memberi ulasan terhadap sebuah cerpen atau karya fiksi lainnya, hendaknya kita memahami benar apa yang kita ulas. Kalau cerpen kita harus membaca terlebih dahulu secara menyeluruh cerpen tersebut. Jangan sampai kita cuma tahu sekilasnya aja. Kita harus membaca dari awal sampai akhir. Jadi seperti itu. Setelah itu kita juga harus mencari kajian-kajian yang berhubungan dengan
ulasan yang akan kita lakukan. Misalkan cerpen, kita harus cari tahu unsur-unsurnya apa saja. Kita harus cari tahu juga bagaimana cara menemukan unsur, bagaimana cara menentukan tokoh dan lain sebagainya. Itu kita harus pahami betul. Nah, kemudian kita harus bisa menyampaikan dalam kalimat-kalimat maupun narasi yang baik. Jangan sampai kita mengulas karya, kita hanya menjelek-jelekannya aja, tanpa kita memberikan pujian. Kan karya itu tidak hanya negatifnya aja kita bisa lihat. Kelebihan juga bisa kita temukan. Jadi seperti itu. Semua paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran pada pagi hari dengan berdoa. Siapa yang baca doa? Kesya ya? Ya, silakan. Kesya baca doa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan pulang dan hati-hati di jalan.